Namo Sakya Muni Buddhaya. Namo Sakya Muni Buddhaya. Namo Sakya Muni Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, hidup adalah satu proses, yaitu di mana kita bisa menghargai orang-orang yang kita kasihi dan orang-orang yang kita cintai. Sejak kita dilahirkan, anak-anak semuanya berada dalam dekapan orang tua, berada dalam dekapan mama, dan kasih sayang daripada orang tua begitu tulus dan ikhlas. Kasih sayang ini seperti air terjun yang mengalir dari atas ketinggian yang sangat tinggi dan mengalir terus ke bawah. Demikian juga dengan orang tua kita mencintai kita semasa kita dilahirkan. Dan saatnya kemudian kita akan beranjak menjadi dewasa. Kita akan beranjak menjadi tua. Dan orang tua akan semakin renta dan tua. Saat kecil kita merasakan kasih sayang ibu. Saat orang tua kita tua, mereka yang terbalik akan menjadi kecil kembali. Orang tua banyak yang kembali, giginya tidak ada, sama seperti waktu bayi dilahirkan. Dan dia buang air besar, air kecil, juga di celana atau di ranjang. Sama seperti bayi ketika ngompol di ranjang. Dan orang tua kadang-kadang yang renta juga cerewet, sama seperti kita, bisa nangis kapan saja. Dan ketika kita lapar, kita bisa berontak pada orang tua. Jadi proses siklus kelahiran sampai tua usia senja, ini adalah satu hal yang wajar. Jadi sewaktu kita masih muda adalah proses kehidupan di mana kita bisa melakukan yang disebut dengan paon. Paon adalah bakti atau balas budi. Yang perlu kita balas adalah budi baik orang tua. Karena tanpa orang tua mungkin kita tidak bisa lahir di dunia. Orang tua adalah permata bagi hidup kita. Walaupun sejelek-jeleknya orang tua kita atau tingkah lakunya tidak baik, tetapi dia adalah mereka yang berjasa membawa kita lahir di dunia. Sang Buddha katakan, sungguh sulit lahir sebagai manusia. Jadi bagaimana kita bisa menjadi manusia tanpa ada orang tua? Maka ketika orang tua sudah renta atau sudah tua, kewajiban seorang anak yang dimaksud juga dalam Sigala Wada Sutta adalah melakukan dan melayani orang tua dengan sepenuh hati, merawat dia, bahkan sampai setelah meninggal. Masih tugas seorang anak untuk menjaga dan menghormati orang tuanya. Semasa kita masih mempunyai satu orang tua, kita masih bisa mewujudkan rasa cinta dan kasih yang paling tulus dari dalam hati kita, yaitu membalas baik budi orang tua. Nah, ini yang disebut dengan bakti. Tentunya bakti ada berbagai macam, salah satunya adalah bakti kepada orang tua. Selain bakti kepada negara, bakti kepada guru, bakti kepada orang tua, dan kemudian juga bakti untuk sesama. Nah, jadi di sini sesama adalah bakti untuk agamanya. Jadi orang tua bila memiliki anak yang berbakti, maka orang tua ini memiliki adalah berkah karena keluarganya sempurna. Tak ada hal yang lebih indah di dunia ini selain bakti seorang anak kepada orang tua. Dan Raja Dewa Sakra atau yang disebut dengan Gyokhong Siangte atau Tiantikong itu adalah penghuni raja kaisar di surga tingkat kedua, surga Trayastimsa, di mana istananya sangat besar sekali dan singgasananya terbuat dari giok. Singgasana daripada Ihwang Tati atau Raja Dewa Sakra ini tentu akan bergetar dan dia akan menjadi panas bila ada satu syarat yang paling luar biasa adalah di mana anak berbakti pada orang tuanya. Karena inilah yang bisa menggetarkan seluruh isi surga. Dia bisa membuka pintu surga. Orang berkata, surga ada di telapak kaki ibu. Apa artinya? Karena kita dilahirkan dari ibu, dan ibulah yang membesarkan kita. Tentu ayah ada andil. Dan orang tua bukan hanya ibu, juga ayah termasuk di dalamnya. Jadi berbakti pada orang tua adalah kita memberikan kebahagiaan sewaktu orang tua kita masih hidup. Kebahagiaan ini dalam bentuk macam-macam, bukan hanya bentuk materi. Sewaktu orang tua sudah tua, kita bisa mengunjunginya, kita bisa menyentuhnya, kita bisa berbincang-bincang, bisa memeluknya. Ini juga merupakan satu harapan terbesar dari orang tua. Banyak orang tua yang kesepian dikarenakan anaknya jarang datang, hanya anaknya juga jarang hadir dalam lingkungannya, sehingga dia merasakan kesepian. Nah, rasa bakti ini bisa diwujudkan dengan banyak hal. Bisa ngajak mereka jalan-jalan, memberikan makanan yang paling enak, yang indah, sebelum mereka tidak boleh makan ini, makan itu, dan segala macam. Jadi sewaktu masih muda, kita bisa berbakti pada orang tua selagi mereka masih hidup. Apabila orang tua sudah meninggal dan kita baru sadar, baru kehilangan,
dan baru mewujudkan berbagai macam cara untuk membalas bakti pada mereka, rasanya tidak mungkin. Bukan tidak mungkin lah, sangat sulit. Kenapa? Kita hanya bisa memberikan makanan yang paling enak di mana? Di meja sembahyang, di altar sembahyang leluhur. Dan itu juga hanya sedikit dari mereka yang bisa makan. Karena makanan yang sesungguhnya bukan demikian. Makanan yang sesungguhnya adalah batin. Ketika batin mereka bahagia semasa hidupnya, maka mereka akan terlahir dalam yang lebih baik. Dan ketika meninggal, juga makanan batin. Dia melihat keluarganya akur, melihat saudaranya leluhur akur, memberikan persembahan walaupun sedikit dan ingat kepada mereka, itulah yang mereka bisa merasakan. Jadi jasa kebajikan itulah yang bisa mereka makan. Nah, tapi berbakti setelah orang tua tidak ada, rasanya hanya menjadi penyesalan dan manfaatnya hanya sedikit. Jadi mau berbakti, lakukanlah sekarang, saat ini juga. Jangan tunda-tunda lagi. Karena anak yang berbakti, dia akan bisa menjadi penghuni surga dan dia juga akan menghibur semua orang yang berada di sana. Jadi berbuat baik, jangan setengah-setengah, jangan tanggung-tanggung. Kita bisa baik kepada siapapun, kita bisa ramah kepada siapapun, kita bisa melayani siapapun, tapi jangan lupakan orang tua kita adalah yang paling penting, dia adalah yang paling tertinggi, dia adalah dewa dari segala dewa. Bahkan orang tua adalah arahat yang hidup di rumah. Perlakukan orang tua kita dengan sebaik-baiknya, lakukan dia sebagai orang suci, lakukan pujian atau bakti kita kepada mereka. Itu adalah yang dikatakan oleh Buddha, bakti anak tidak pernah hilang. Jangan pernah mengharap air terjun dari bawah naik ke atas. Dan kita juga akan memiliki anak. Dan kita akan mencurahkan semua kasih sayang kepada anak. Nah, jadi sebagai orang tua, juga jangan terlalu berharap banyak kepada anak-anaknya. Karena air terjun selalu turun dari atas ke bawah. Jangan pernah mengharap dari bawah naik ke atas, sama seperti yang dicurahkan dari atas ke bawah. Karena hidup tidak pernah sama dan tidak akan pernah sama. Sekian dan terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Namo Sakyamuni Buddhaya. Amitofo.